Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nurliha Sofiani, mahasiswi Pendidikan Senitar Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video ini saya akan menjelaskan materi dimensi kurikulum. Said Hamid Hasan mengemukakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam 4 dimensi, yakni yang pertama kurikulum sebagai suatu ide, yang kedua kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, dan yang ketiga kurikulum sebagai suatu kegiatan atau proses, dan yang keempat kurikulum sebagai suatu hasil. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide, yakni sebuah buah pikiran atau gagasan yang bersifat konseptual. Ide-ide ini dihasilkan melalui teori-teori penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Dimensi ini biasanya tertuang dalam suatu dokumen tertulis, wujudnya dapat dilihat, mudah dibaca, dan dianalisis. Aspek penting yang perlu dikemukakan antara lain pengembangan tujuan dan kompetensi, struktur kurikulum, manajemen kurikulum, hasil belajar, dan sistem evaluasi. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan atau proses. Kurikulum dalam dimensi ini merupakan kurikulum yang terjadi di lapangan. Kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas merupakan implementasi atau perwujudan dari kurikulum ini. Dimensi ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai rencana tertulis dalam bentuk praktek pembelajaran. Seperti yang sedang terjadi di kelas ini merupakan wujud dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Yang terakhir, kurikulum sebagai suatu hasil merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan dalam bentuk tercapainya tujuan kurikulum, yakni tercapainya perubahan perilaku peserta didik atau kemampuan tertentu dari peserta didik. Nah, teman-teman, agar kita bisa lebih memahami dimensi kurikulum, perhatikan peta konsep berikut ini. Nah, yang paling pertama adalah ide. Ide atau gagasan ini dituangkan dalam RPP. Nah, apa sih itu RPP, teman-teman? RPP itu Plan for Learning atau singkatan dari Rencana Proses Pembelajaran. Nah, kemudian RPP ini dituangkan dalam suatu dokumen tertulis. Nah, ini dalam dimensi rencana tertulis. Nah, dokumen tertulis ini berbentuk GBPP dan SAP. Apa itu GBPP? GBPP merupakan dokumen garis-garis besar program pembelajaran. Dan SAP merupakan rencana kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk setiap pertemuan. Nah, teman-teman, dokumen ini merupakan ideal atau potensial kurikulum. Nah, apa sih itu ideal kurikulum? Ideal kurikulum berisi sesuatu yang baik, yang diharapkan atau dicita-citakan, seperti yang terdapat pada buku kurikulum. Nah, setelah dibuatnya rencana tertulis, kemudian rencana ini diimplementasikan atau diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, proses pembelajaran di kelas ini merupakan bentuk dari actual atau real curriculum. Nah, apa sih itu aktual atau real curriculum? Real curriculum atau kurikulum aktual memberi pengertian apa yang terlaksana dalam proses pembelajaran dan yang menjadi kenyataan dari kurikulum yang direncanakan. Teman-teman, dalam melakukan proses pembelajaran di kelas pasti tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada saja kemungkinan yang dapat terjadi di luar dugaan kita. Nah, kita sebagai guru, sebagai pendidik, harus bisa memposisikan diri kita, harus bisa menghandle segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas. Itu disebut dengan hidden curriculum. Nah, apa sih hidden curriculum? Hidden curriculum merupakan kurikulum yang tersembunyi. Sebagai contoh, misal dalam hari ini ada satu kelompok yang presentasi, namun kelompok tersebut membantah bahwa hari ini mereka akan presentasi. Mereka lupa dan tidak menyiapkan bahan-bahan presentasinya. Nah, kita sebagai guru harus bisa memiliki plan A dan plan B. Jika hal itu terjadi, maka kita tidak bisa diam saja. Kita sebagai guru harus bisa memiliki rencana lain. Misal, dengan itu kita memberikan ilmu tentang tanggung jawab akan tugas mereka dan memiliki rencana pembelajaran yang lain untuk mengantisipasi atau menutupi hal tersebut. Jadi
suatu pembelajaran di kelas haruslah tetap berjalan walaupun tidak sesuai dengan rencana yang telah kita buat. Nah, itu disebut dengan hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Nah, berikutnya tentang dimensi hasil. Pastinya siswa setelah mempelajari suatu hal di kelas, pasti akan bertambah ilmu pengetahuannya. Yang tadinya tidak tahu akan menjadi tahu, yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti, dan dia dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu disebut dengan hasil atau hasil yang dicapai oleh peserta didik atau tujuan pendidikan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai dimensi kurikulum. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman semua mengenai dimensi kurikulum. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.